pertama disiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk percobaan kali ini. Kemudian digerus sampel biskuit hingga halus dengan menggunakan mortir. Lalu ditimbang sampel sebanyak 5 gram. Dibungkus kertas saring membentuk selongsong, dimasukkan sampel yang sudah halus, kemudian ditimpa menggunakan kapas basah. Dirakit alat coklat dan diolesi vaselin di sela-sela alat coklat sebagai pelumas agar memudahkan pelepasan rangkaian coklat setelah melalui pemanasan. Tahap berikutnya, dihubungkan alat coklat dengan hot plate dan kondensor. Kemudian langkah berikutnya dimasukkan 250 ml enhexan ke dalam coklat sampai turun dalam labu alas bulat. Lalu diekstraksi sampel biskuit dengan enhexan selama 6-8 siklus. Kemudian setelah itu ditimbang cawan porselen kosong untuk mengetahui bobot porselen. Dilepaskan rangkaian alat coklat dan diuapkan pelarut menggunakan water bath hingga diperoleh ekstrak kental. Kemudian ditimbang cawan porselen yang berisi ekstrak kental. Hasil yang didapat pada percobaan kali ini dari dua sampel yang berbeda, yakni pada kelompok 3 menggunakan sampel biskuit Kongguan dan kelompok 11 menggunakan sampel biskuit Roma Sari Gandum. Pada biskuit Kongguan, kadar lipid pada kemasan tertera 3%, sedangkan persen kadar lipid yang diperoleh dari percobaan yakni sebesar 8,6%. Pada biskuit Roma Sari Gandum, kadar lipid yang tertera pada kemasan sebesar 12%, sedangkan persen kadar lipid yang didapatkan pada praktikum kali ini sebesar 15,4%. Hasil yang diperoleh pada percobaan kali ini pada biskuit Kongguan, kadar lipid yang terkandung tidak sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwasanya kadar lipid yang memenuhi persyaratan mutu SNI adalah lebih dari sama dengan 9,6%. Sedangkan pada biskuit Roma Sari Gandum memenuhi persyaratan mutu kadar lipid yang terkandung yakni 15,4%. Yang mana dari hal itu sudah melebihi dari 9,6%. Semakin banyak lemak yang terkandung pada biskuit, maka semakin rapuh pula biskuit tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kritik dan saran membangun dari saudara kami terima dengan lapang dada sebagai evaluasi terhadap pemaparan yang telah kami sampaikan. Meanwhile,